Di sini saya akan memberikan sedikit panduan tentang nama-nama umpan tiruan atau lur ya. Saya coba semampu saya untuk menjelaskan nama dan fungsinya untuk casting ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kita mulai dari jenis kodok tiruan ya, yaitu ini namanya soft ya, soft frog atau kodok karet ya. Ini kodok karet ini biasanya ada yang sudah termasuk mempunyai blade atau kipas ya, ini namanya blade ya, blade. Oke, ini untuk memberikan efek air supaya bergerak ya, seperti ini ya. Nah, ini soft rock. Nah, ini yang model besar, ini yang kecil ya, yang kecil. Terus ini saya tambah sendiri ya. Soft rock. Oke. Berikutnya yaitu jenis jump rock ya. Ini jump rock. Ini yang model bulat ya, dengan penampang bulat seperti ini. Perbedaannya antara jump rock dan soft rock yaitu untuk jump rock hooknya terdapat di luar ya, seperti ini, sehingga ketika gabus menyambar atau ikan menyambar langsung terkena hooknya. Sedangkan untuk soft itu gabus harus menelan. Oke. Nah, untuk jump rock ada beberapa model ya, yang hampir sama ya, termasuk dalam kategori jump, yaitu model triangle atau segitiga ya, triangle segitiga seperti ini segitiga ya, dengan penampang segitiga. Biasanya ini actionnya lebih ramai, lebih menarik untuk jenis-jenis ikan gabus yang masih kecil di bawah setengah kilo ya, atau kocolan, untuk kelas-kelas kocolan. Kemudian ada jenis mouse atau curut ya, Walking Dead seperti ini ya. Dengan action dia akan gel kanan dan kiri ya, bukan ngejam. Ada lagi jenis ladybug ya, hampir sama, hanya saja tampilannya seperti serangga, yaitu ladybug ya. Seperti ini. Oke. Ini jam. Oke. Selanjutnya ada jenis soft lure atau lure yang terbuat dari jenis bahan karet ya. Biasanya untuk model-model soft lure ada ikan seperti ini ya, dengan triple. Ini namanya triple hook dengan mata KL3. Oke, soft lure. Dan selanjutnya ada jenis crankbait. Kebetulan saya membuat sendiri jenis crankbaitnya ya. Ini dari kalur atau handmade, buat dari kayu ya, seperti ini crankbait. Rata-rata berbentuk agak pendek tapi gemuk ya, di bagian penampang-penampangnya dengan bagian lip. Fungsi crankbait adalah menjangkau bagian dasar air ya, dia akan menyelam mentok sampai ke dasar air ya. Biasanya untuk jenis-jenis ikan yang berada di bawah, seperti jenis-jenis catfish ya, lele atau baung dan sebagainya, yang cenderung berada di dasar air ya. Nah, ini juga
crankbait ya. Untuk crankbait juga seperti ini, crankbait. Oke. Selanjutnya adalah jenis spoon. Oke, spoon atau lebih dikenal ya karena terbuat dari logam dan bentuknya mirip sendok, maka dia disebut spoon ya. Oke. Ya, spoon juga biasanya menggunakan treble di sini, treble hook. Untuk spoon yang bagus itu actionnya adalah berputar. Di sini saya tambahkan namanya swivel ya, swivel di sini agar dia ketika ditarik itu bisa berputar dengan cepat dan lebih lancar ya. Ada dua jenis action spoon yang dihasilkan, yaitu berputar atau dia kanan kiri ya. Spoon ya, ini yang pabrikan dan ini yang saya bikin sendiri dari bahan plat kuningan ya. Spoon. Nah, berikutnya adalah spinner bait, inline spinner ya, seperti ini, inline spinner ya. Kenapa disebut inline? Karena dia hanya satu jalur ya, dan berputar seperti ini ya. Jika ditarik dia akan berputar. Kemudian ada lagi jenis-jenis minnow ya, yang mempunyai ikan tiruan yang mempunyai lidah seperti ini, kita sebut minnow. Dia biasanya berada di tengah air ya, di tengah permukaan air, di bawah permukaan air, tapi tidak terlalu menyelam ke dalam seperti crankbait tadi ya. Dia hanya berada di bagian tengah atau permukaan, tergantung panjang lipnya ya. Kalau lipnya semakin panjang ya jelas dia akan menyelam lebih dalam, tapi kalau lipnya semakin pendek dia akan berada di permukaan. Ini yang pabrikan dan ini yang handmade ya. Ini minnow. Untuk jenis lure model ikan yang berada di permukaan itu ada dua, yaitu popper, mini popper ya, seperti ini, mini popper. Dia tanpa lip. Perbedaannya dengan jenis minnow tadi ya, kalau popper itu ada cekungan di sini, cekungan ya, ada cekungan dan tanpa lip, ini namanya lip ya. Nah, terlihat jelas perbedaannya ya. Ya. Fungsi cekungannya adalah mengeluarkan cipratan air atau splash. Nah, begitu ditarik dia akan splash atau airnya keluar. Popper, ini popper. Kemudian ini ada jenis stick bait. Nah, stick bait ini salah satu umpan favorit ya untuk permukaan air atau top water, karena dia lebih banyak disukai. Nah, sukai para angler untuk melihat ikan ketika ikan menyambar ya, sensasinya kan di situ. Nah, ya, untuk stick bait itu action yang dihasilkan biasanya adalah WTD atau working tail dog ya, alias ekor anjing yang sedang berjalan ya. Jadi kanan kiri ya. Ketika ditarik dia akan kanan zigzag ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Oke. Tuh, ini salah satu umpan favorit ya, stick bait. Bisa digunakan untuk hampala maupun untuk gabus atau ikan-ikan yang berada di permukaan. Kemudian ada lagi jenis jig head. Ini biasanya digabungkan dengan soft lure ya. Sedangkan ada soft lure seperti ini tapi dia tidak memiliki hook ya. Biasanya ini dimasukkan ya, dikombinasikan dengan soft lure. Kalau yang ini jenis soft lure yang sudah mempunyai mata kail ya, dengan treble. Ya, mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya ya. Ini hanya sebatas
penjelasan yang saya ketahui. Mungkin nanti ada lagi jenis-jenis lure yang baru yang mungkin akan saya unggah atau saya upload selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga selalu strike ya. Strike is never end. Yes.